Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah atas keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan waktu sebagai kesempatan bagi kita untuk berusaha meningkatkan iman kita dengan harapan nanti kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita sedang mempelajari surat Al-Lail dan kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan 7 yang intinya Allah bersumpah dengan menyebutkan malam dan siang hari serta laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan perilaku yang berbeda-beda. Berbeda-beda itu secara garis besar, satu kelompok adalah orang-orang yang beriman dan kelompok yang lain orang-orang yang tidak beriman. Ada beberapa ciri khas kelompok yang beriman sebagaimana digambarkan di ayat 5, 6, dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini sebagian dari kriteria orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti meyakini bahwa Allah menjamin rizki kita. Karena kita telah diberi kehidupan dan diberi rizki, maka selayaknya kita harus beribadah, mengabdi kepadanya, dan mempraktekkan perintah-perintah Allah dengan bertakwa. Semuanya itu didasari dengan pembenaran bahwa janji-janji Allah itu pasti akan direalisasi. Nah, kalau orang yang beriman dengan ciri khas antara lain semacam itu, maka Allah akan memberi kemudahan dalam kehidupan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami kemudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Kita pagi ini akan melanjutkan ke ayat 8, 9, dan 10, yaitu kelompok yang berbeda dengan kelompok yang pertama, kelompok yang tidak beriman. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang kikir, wastaghna, dan merasa diri cukup sehingga tidak merasa butuh bantuan pihak lain, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan atau tidak percaya kepada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Jika orang-orang itu berperilaku demikian, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Artinya Allah akan
memfasilitasi jalan-jalan menuju kepada kesulitan. Hidupnya akan banyak kesulitan. Allah kalau menentukan sesuatu, itu biasanya Allah menciptakan sebab-sebab yang mengarahkan kepada orang itu akan mengalami nasib yang diharapkan oleh Allah. Kalau Allah akan memberikan kemudahan dalam rizki misalnya, maka Allah akan memberi sebab-sebab, akan menciptakan sebab-sebab sehingga orang itu akan mudah mendapatkan rizki. Misalnya dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, kalau berdagang ya laris dan sebagainya. Dan sebelum itu laris, Allah menciptakan dulu sebab yang lebih awal, yaitu orang itu berperilaku baik, dia berdagang dengan jujur, dia selalu menepati janji, dan sebagainya. Maka orang itu akan mudah rizkinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah menentukan seseorang itu hidupnya sulit, sulit itu dibikin sendiri dengan cara kikir, tidak merasa butuh orang lain, dan tidak percaya kepada janji-janji Allah. Maka Allah akan membuat sebab-sebab yang mengarah kepada kesulitan bagi dia. Misalnya dia berdagang tidak laris, dia mencari pekerjaan sulit, dan mencari teman pun akan kesulitan. Sebelum orang itu mendapatkan kesulitan semacam itu, Allah menciptakan perilaku sebelumnya, yaitu bahwa orang itu kikir dan tidak merasa butuh kepada orang lain, serta mendustakan atau tidak percaya kepada janji-janji Allah. Di dalam karakter orang yang dimaksud Allah ini, ada tiga karakter yang disebut. Pertama adalah bakhil. Bakhil itu seringkali kita artikan kikir. Yang kedua, merasa serba cukup, artinya dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Keuangan dia cukup, dia tidak butuh orang lain. Dia untuk mengurus segala sesuatu itu dia merasa cukup, tidak perlu dibantu orang lain, dan sebagainya. Dan yang ketiga, wakadzdzaba bil husna, tidak percaya kepada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita bahas salah satu-satu dari tiga kriteria tersebut. Kita mulai dengan bakhila. Kikir disebut bakhil bila sudah dipraktekkan tidak mau memberi. Sebelum orang itu kikir tidak mau memberi, ada pola pikir yang mengendalikannya. Jadi biasanya kita itu berperilaku sebagai implementasi dari apa yang kita pikirkan. Jadi kenapa orang itu tidak mau memberi orang lain? Karena pola pikirnya yang salah. Kikir itu bisa disebabkan misalnya karena takut masa depan, takut tidak mempunyai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Karena ketakutan itu, maka dia tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Bisa juga kikir itu disebabkan oleh rasa cinta kepada harta. Karena cintanya kepada harta, dia senang dengan harta itu, malah kadang-kadang kesenangan itu hanya dalam bentuk angka. Punya tabungan 1 miliar. Angka saja. Kemudian bertambah-tambah menjadi 1,5 miliar. Wah, aku punya tabungan 1,5 miliar. Angka saja. Dan belum tentu angka itu akan bisa diuangkan. Ya, misalnya punya uang jumlah sekian, misalnya 1,5 miliar, lalu terus dia memikirkan diinvestasikan kemana. Investasi bisa dalam bentuk saham,
bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk yang lain. Ditaruh di saham, ternyata perusahaan yang sahamnya dia miliki jeblok, tiba-tiba bangkrut, hilang duitnya. Meskipun itu jumlahnya banyak. Jadi ada juga orang yang karena cintanya kepada harta, sehingga dia tidak mau melepaskan sedikit pun. Dan ada juga orang yang mencintai harta, menjadi terbalik hidupnya. Harta itu kita butuhkan. Kita butuh rumah, kita menggunakan duit kita untuk beli rumah. Kita butuh kendaraan apa transportasi, kita pakai harta kita untuk beli mobil. Artinya harta kita kita anggap sebagai budak kita. Aku kepengen pergi yang nyaman, maka aku beli mobil dan aku minta mobil ini mengantar. Jadi orang itu menganggap hartanya sebagai budak. Tapi ada orang yang cinta harta terbalik, menjadi budaknya harta. Setiap pagi dicuci mobilnya, digosok-gosok sampai mengkilap dan sebagainya. Terus karena mobilnya banyak harus dipanasi keliling sekitar kampung dan sebagainya. Jadi dia menjadi diperbudak oleh hartanya sendiri. Nah, itu kelakuan orang manusia ya. Ya, jadi pelit itu bisa berangkat dari bermacam-macam. Nah, pola pikir yang semacam itu yang mendorong orang menjadi kikir itu namanya asyuh. Bahasa Arabnya asyuh. Kalau sudah dipraktekkan namanya bukhl, bakhil. Tapi kalau masih di pola pikir itu namanya syuh. Mana yang perlu dibenahi kalau kita ingin mengobati orang yang pelit atau mengobati diri? Saya ini kok kikir. Bagaimana cara mengobatinya? Dimulai dari pola pikir. Ya, dimulai dari pola pikir. Mari kita lihat gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu mempunyai kecenderungan kikir. Ya, asalnya normal. Karena kita butuh konsumsi tiap hari. Kalau tidak ada yang kita konsumsi, kita bisa kelaparan, bisa sakit, lalu kita takut mati. Oleh karena itu, kita cenderung untuk menahan harta yang kita miliki, tidak kita lepas. Sampai Allah berfirman, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la'amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kalian itu memiliki perbendaharaan. Khazain itu dari kata khazanah. Khazanah itu tempat menyimpan dalam jumlah banyak. Sehingga kadang-kadang khazanah itu diartikan sebagai gudang atau tempat penimbunan. Seandainya kalian memiliki tempat penimbunan rahmat Allah. Rahmat bisa berupa macam-macam, bisa berupa harta. Jadi kalian menimbun banyak rizki, banyak harta. Menimbun cara yang modern itu ditimbun di bank. Nah, idzal la'amsaktum, kalian akan mempunyai kecenderungan untuk menahan. Menahan jangan dilepas. Kenapa tidak mau lepas? Khasyatal infaq, takut membelanjakannya. Ah, jangan kalau saya pakai belanja nanti berkurang. Jangan jangankan memberi kepada orang lain. Belanja untuk kepentingan diri sendiri aja itu sayang. Ya, ini pengalaman saya pergi ke luar negeri bersama dengan rombongan teman-teman di luar negeri belanja pakai dolar. Ini teman-teman ada yang kalau mau makan pakai kalkulator berapa dolar nih. Waduh, sekali makan 1 juta. Sayang. Lalu terus cari yang murah. Ya kalau di restoran itu zaman saya suka keluar negeri, cari yang menghemat saja itu nggak bisa kurang dari 20 dolar sekali makan.
Terus kalau beli McD, burger hanya $3. Ah, McD aja deh gitu. Ya. Terus tidak sehat. Ini pelit pada diri sendiri. Pelit pada diri sendiri. Padahal kalau musim dingin, itu kalau makannya nggak cukup ya menjadi kedinginan. Ya, karena khasyatal infak, takut membelanjakan hartanya. Apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Wa kanal insanu qaturo. Dan memang manusia itu mempunyai kecenderungan untuk kikir. Ya, kikir ada kalanya dinyatakan dengan bukhl, ada kalanya disebutkan dengan qatar. Orangnya al-bakhil atau qatur. Padahal kikir itu merugikan diri sendiri. Misalnya, orang yang saya ceritakan tadi tidak mau membelanjakan hartanya untuk makan, sehingga dia sangat menghemat. Nah, teman-teman saya tuh ada yang waktu itu membawa super mie, super cup dalam jumlah banyak. Jadi, mahal, ya udah makan super mie aja. Cukup pakai dispenser, terus jadilah. Nah, itu merugikan diri sendiri karena dirinya sendiri akan menjadi pelit. Kalau orang tua pelit, anaknya kuliah membutuhkan buku yang harganya mahal, dia akan sayang. Udah pinjam perpustakaan aja kan ada. Terus atau sebenarnya buku ini penting, tetapi buku ini akan sangat penting ketika di tingkat 4, tahun keempat. Kalau sekarang sih belum terlalu penting, tapi itu bermanfaat. Wah, udah belinya nanti aja ketika semester 7. Ya, artinya semester 1 sampai semester 6 tidak usah belajar. Padahal punya duit. Duit itu kapasitas. Karena dia tidak mau menggunakan duitnya untuk membeli buku untuk anaknya, anaknya tidak bisa meningkatkan kapasitas kepandaiannya, kapasitas keterampilannya. Jadi orang itu rugi sendiri. Belum lagi orang kalau bersedekah itu akan diganti oleh Allah. Sebagaimana tempo hari saya gambarkan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu karena Allah itu Maha Pencipta. Kalau Allah menciptakan terus diberikan kepada makhluknya, menciptakan diberikan kepada makhluknya. Allah melakukan itu karena Allah Maha Rahman, Maha Penyayang. Tafsir Kalau Allah 130. memberi kita rizki, 130. maka kita berarti sudah mempunyai cadangan. Kalau kita mempunyai Cacat. cadangan, kalau kita mau mengikuti jejak Allah yang Maha Penyayang, Allah kalau memberi kita, itu kan Allah penyayang kepada kita. Pada pemberian itu ada jejak kasih sayang Allah. Kalau kita itu memiliki jejak Allah kasih sayang, mestinya kita juga menyayangi orang lain. Lalu kita memberikan kepada orang lain. Ini berarti Allah itu Maha Penyayang dengan memberi kita, terus kita mendapatkan bekas atau jejak kasih sayang Allah kita berikan kepada orang lain. Karena kita melanjutkan sifat Allah, maka Allah akan mengganti lagi. Oh, jadi kamu yang menolong orang itu tidak akan bisa makan kalau kamu tidak kasih. Karena orang miskin itu aku yang menjamin rezekinya. Ternyata kamu yang memberi. Ya deh kalau begitu aku ganti. Jadi logikanya semacam itu. Jadi kalau Allah kan menjamin rezeki setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Kalau Allah menjamin, maka orang-orang yang miskin karena lumpuh, miskin karena terlalu tua, miskin karena sakit dan sebagainya, itu kan tetap dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau kemudian kita memberi makan kepada mereka, itu kan sama dengan kita memberi talangan kepada Allah. Saya akan melaksanakan janji Allah
menjamin rizkinya orang itu. Karena kita melaksanakan janji Allah menjamin rezeki orang itu, maka Allah, oh, kamu yang nganu apa mengurusi itu, aku ganti deh. Nah, oleh karena itu, kalau kita itu eh, memberi apa namanya sedekah kepada orang lain, Allah akan mengganti. Eh, Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan, maka Allah akan menggantinya. Oleh karena itu orang yang kikir sebenarnya kikir pada diri sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Itulah kalian. Kalian ini dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal. Tapi di antara kalian ada orang yang pelit. Padahal wa mayyabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Orang yang pelit itu sebenarnya pelit pada diri sendiri. Bagaimana tidak pelit pada diri sendiri? Kalau kita mempunyai uang misalnya 1 juta, kita sisihkan 100.000, kita berikan kepada orang lain sebagai sodakoh karena Allah. Mana yang menolong kita besok di akhirat? Yang 100.000 atau yang 900.000? Yang menolong kita di akhirat itu yang 100.000. Jadi kalau kita ingin menolong diri kita sendiri kelak di akhirat, kita perbanyak sodakoh. Tentu sedekah itu tidak boleh terlalu banyak. Misalnya duitnya hanya 1 juta, kemudian 700.000 sendiri diberikan pada orang lain. Sedekah itu ada batasnya, karena sedekah berlebihan itu juga tidak baik. Ya, Allah menyebutnya sedekah yang berlebihan itu tabdzir atau memubadzirkan harta. Nah, bahayanya orang kikir itu pada keimanan. Tadi saya sebutkan pola pikir yang menyebabkan orang kikir namanya syuh atau asyuh. Orang yang pikirannya mendorong kikir, maka di dalam pikirannya tidak mungkin ada iman. Jadi seandainya itu kita ibaratkan wadah, pikiran kita atau hati kita, pikiran atau hati kita itu kita umpamakan wadah. Kalau wadah ini diisi iman, maka tidak mungkin dia kikir. Tapi begitu seseorang itu kikir, iman terbang, kabur. Karena tidak mungkin iman dan rasa kikir itu bergabung. Wala yaj wala yajtami'u syuh wal iman, dan tidak mungkin bergabung rasa kikir dan keimanan fi qalbi abdin abada, di hati seseorang selamanya. Rasulullah mengatakannya selamanya. Jadi impossible. Tidak mungkin orang yang beriman itu kikir. Dan tidak mungkin orang kikir itu bisa beriman. Oleh karena itu hati-hati. Terbangnya iman itu bisa karena pola pikir kita sendiri. Ya, pola pikir. Karena iman itu kan pola pikir. Bandingkan dengan Islam. Kalau Islam itu aktivitas. Baca syahadat, sholat, puasa, haji, itu kan aktivitas. Tapi kalau iman itu pola pikir. Nah, oleh karena itu ketika menyebut kikir, Allah menyebutnya di sini asyuh, rasa kikir atau pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan orang itu kikir. Oleh karena itu, hati-hati dengan kekikiran itu. Kemudian yang kedua di situ disebutkan wastaghna, merasa tidak butuh. Istagna dari kata ghonia. Ghonia itu kita sering kali mengartikan kaya. Sebenarnya ghonia itu kebalikan dari fakor, membutuhkan. Jadi orang yang membutuhkan disebut fakir. Orang yang tidak membutuhkan disebut ghani. Sikap tidak butuh pada orang lain. Itu ghani. Karena orang yang
tidak butuh orang lain biasanya ditandai dengan banyaknya harta, maka sering ghani diartikan kaya. Padahal sebenarnya ghani itu bukan dari kekayaannya, tapi dari hatinya, merasa tidak butuh. Kalau merasa butuh, namanya fakir. Meskipun dia punya harta banyak, tapi kalau dia pikirannya selalu merasa butuh, 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 atau kurang, 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 maka dia fakir. Ya. Jadi fakir dan ghani itu sebenarnya di pola pikir. Nah, orang yang mempunyai pola pikir bahwa dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, itu mempunyai kecenderungan melampaui batas atau berzolim kepada orang lain. Kok bisa begitu? Kita ini kan diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Nah, tidak sempurna, saya menyebutnya tidak sempurna. Kalau kita membaca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kita tidak menerjemahkan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, bukan, tapi yang paling bagus. Ahsan, dari kata hasan, bagus. Bagus itu tidak berarti sempurna. Allah memang membuat kita manusia masing-masing pasti punya kekurangan. Ada tujuannya. Tujuannya supaya kita merasa butuh orang lain. Kalau kita butuh pada orang lain, maka kita tidak berani berbuat semena-mena kepada orang lain. Kalau ada orang mau berbuat semena-mena pada orang lain, berarti dia tidak merasa butuh pada orang lain. Biasanya siapa orang yang merasa tidak butuh? Orang yang kaya dan apalagi kalau ditambah dengan berkuasa. Jadi hati-hati kalau kita Gitu. sedang memegang kekuasaan plus kaya. Nah ini orang-orang kita di Indonesia ini banyak orang seperti itu. Karena sekarang makin banyak orang yang pengusaha sekaligus penguasa. Jadi power, kekuatan itu menumpuk pada seseorang. Ada jabatan, ada kekayaan. Dan kalau itu berkumpul, membuat dia makin kaya lagi. Karena dia bisa membuat peraturan yang menguntungkan bisnisnya dia. Ya, misalnya orang jadi kepala PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, terus dia bisa memerintahkan kepada anak buahnya eh, kantong darahnya belinya di perusahaan itu. Perusahaan itu milik dia. Nah, itu dan sebagainya. Jadi kalau penguasa sekaligus pengusaha itu makin cepat kayanya karena bisa mengatur semacam itu. Nah, orang-orang semacam itu biasanya merasa tidak butuh pada orang lain. Karena merasa tidak butuh pada orang lain, maka mereka mempunyai kecenderungan untuk semena-mena pada orang lain. Maka kalau orang menyebut power tends to corrupt, itu ya memang begitu. Sebelum ada orang ngomong power tends to corrupt, Allah sudah berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu mempunyai kecenderungan melampaui batas. Melampaui batas itu, saya punya hak, orang lain punya hak. Kalau hak orang lain saya rampas, itu berarti saya melampaui hak orang lain. Saya mengambil hak orang lain. Nah, itu namanya togo. Mudaratnya layak togo. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas. Ar-ra'ahustagna kalau dia melihat dirinya tidak butuh pada orang lain. Tidak butuh pada orang lain itu kan karena dia punya power. Karena dia mempunyai power, maka dia berperilaku yang semena-mena, yang kalau istilah bahasa Inggrisnya digambarkan sebagai corrupt. Tapi jauh sebelum itu istilah itu muncul, Allah sudah berfirman, sudah memperingatkan kita. Hati-hati, hati-hati kalau kamu tidak butuh. Terus, innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Lalu yang ketiga, karakternya wakadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Kebenaran yang digambarkan oleh Allah antara lain pembalasan.
Kalau kita berbuat baik di dunia, maka kita akan dibalas di akhirat. Dan balasannya dilipat gandakan. Itu kan kebaikan. Nah, kalau orang tidak mau mempercayai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa nanti sedekah kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, maka orang itu mempunyai kecenderungan untuk kikir dan akan sulit menghadapi kehidupan. Nanti kita lihat logikanya. Balik daroka ilmuhum fil akhirah. Kenapa orang tidak percaya kepada balasan di akhirat? Bagaimana mau percaya pembalasan? Kehidupan di akhirat saja mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa manusia itu suatu saat akan dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Apakah ketika kami ini nanti sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi debu, terus kami akan dibangkitkan hidup kembali? Mereka tidak paham, tidak bisa, tidak nyambung pikiran mereka. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak nyampe, tidak bisa memahami itu. Balhum fi syakkim minha. Ya akibatnya karena tidak nyampe mereka ragu-ragu tentang adanya akhirat. Balhum minha amun. Bahkan ada yang bukannya ragu-ragu saja. Kalau ragu-ragu masih ada timbang-timbang. Tapi mereka ada yang bagaikan buta, tidak tahu sama sekali. Nah, karena tidak tahu, bagaimana mereka bisa percaya tentang adanya balasan di akhirat? Mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru wa idza kunna turaba wa abauna a'inna lamukhrajun. Apakah ketika kami dan juga bapak-bapak nenek moyang kami sudah menjadi debu, kemudian kami ini akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali dari kuburan. Mereka nggak nyambung sampai ke sana. Oleh karena itu, mereka tidak percaya akan pembalasan. Pembalasan dalam Al-Quran kadang-kadang disebut sebagai ad-din. Ad-din itu bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Seperti Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri khasnya orang yang tidak mau percaya kepada, tidak mempercayai hari pembalasan, mereka itu tidak menghormati anak yatim. Menghormati anak yatim itu artinya mau merawat dan membimbing, mendidiknya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Jadi mereka kecenderungannya menjadi pelit. Jadi terkumpullah karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Satu, bakhila, kikir, wastaghna, merasa tidak butuh kepada orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya kepada kebaikan termasuk janji-janji Allah. Nah, kalau orang tidak mau percaya semacam itu, orang itu cenderung untuk menjadi kikir. Kikir itu berarti menahan harta. Kalau harta itu ditahan, maka harta itu menjadi idol. Karena harta itu menjadi idol, maka ekonomi menjadi mandek. Mestinya ekonomi itu bisa berjalan kalau ada pembelanjaan, kalau ada spending. Karena orang kikir itu tidak mau membelanjakan, maka dia akan mempengaruhi secara buruk pada ekonomi. Karena dia memperburuk situasi ekonomi, maka sama dengan dia mempersulit kehidupan orang banyak. Ya. Bandingkan kalau kita mau memberi makan kepada orang satu piring saja, satu porsi. Di situ ada nasi, ada sayur, ada telur atau daging, itu multiplier efeknya banyak. Kita sama dengan memberi makan, memberi penghasilan kepada petani yang nanam padi. Kita memberi rezeki kepada orang yang beternak ayam atau beternak kambing.
Dan kita juga memberi makan kepada orang yang mau menanam sayur. Juga memberi makan kepada sopir-sopir yang mengangkut bahan-bahan tadi dari sawah, dari desa ke pasar atau ke kota. Jadi kita itu kelihatannya hanya memberi makan satu piring, tapi manfaatnya banyak sekali. Ya. Belum lagi kalau orang itu miskin, tidak ada yang dimakan, dia lemes, dia tidak sanggup kerja. Kalau kita beri makan satu porsi, dia lalu punya tenaga, lalu dia bekerja. Dengan bekerja dia mempunyai penghasilan. Bisa jadi penghasilannya bisa dipakai untuk membeli 5 piring. Kita beri satu piring, dia bisa membeli 5 piring. Kalau 5 piring nanti diberikan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Jadi itu yang namanya berkah. Kita memberi sedikit tapi manfaatnya banyak. Oleh karena itu Allah mendorong kita untuk belanja, belanja, sedekah, sedekah. Nah, orang yang tidak mau sedekah tadi kan karena takut, takut hartanya berkurang. Kenapa takut hartanya berkurang? Takut tidak punya cadangan untuk makan di masa depan. Kalau takut tidak bisa makan masa depan, berarti tidak percaya bahwa Allah memberi jaminan. Nah, itu berarti kafir. Kalau orang itu menganggap bahwa yang bisa menghidupi kita adalah harta kita, misalnya omongan yang sederhana, aku masih punya uang 40 juta. Sebulan belanjaku sekeluarga 10 juta. Berarti aku masih bisa hidup 4 bulan. Ya, sering kan kita mendengar omong begitu. Aku masih punya duit 40 juta. Berarti masih bisa hidup selama 4 bulan. Itu berarti omongannya sederhana. Berarti dia menyandarkan hidupnya pada harta. Padahal seharusnya menyandarkan hidup itu kan kepada Allah. Karena dia menyandarkan hidup pada harta, maka orang yang kikir itu sama dengan musyrik. Wailul lil musyrik wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa itu orang yang musyrik? Diterangkan di ayat berikutnya, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi hati-hati. Orang yang tidak mau membayar zakat sama dengan musyrik. Orang yang tidak mau sholat sama dengan kafir. Sama kan? Tidak mau sholat sama dengan kafir. Tidak mau bayar zakat sama dengan musyrik. Wahum bil akhirati hum kafirun. Hakikatnya dia itu mengingkari kehidupan di akhirat. Nah, oleh karena itu, mari kita hindari kekikiran supaya cara menghindarinya kita perkuat iman kita kepada Allah bahwa kita semua rezeki kita dijamin oleh Allah. Tapi kalau Allah menjamin itu mesti menggunakan apa logika sebab akibat. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita mesti bekerja. Kalau kita bekerja mengikuti tata cara yang dibimbingkan oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang banyak dan halal. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat agar ada waktu cukup untuk di dialog atau tanya jawab. Silakan. Baik, 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 baik. Jazakallah khairan katsiran kepada kita, Ustaz Abdullah, yang telah menyampaikan kajiannya mengenai surah Al-Lail ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Apabila ada pertanyaan dari para jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti online, kami silakan. Saya lihat tadi ada pertanyaan dari online. Saya Supaya tidak mengalami kesulitan keuangan sampai harus berhutang.
Wassalamualaikum. Saya bacakan dari Ibu Tina. Assalamualaikum. Izin bertanya, apabila kita membuat perencanaan pengeluaran dan penerimaan dengan hati-hati, dengan tujuan supaya tidak mengalami kesulitan keuangan sampai harus berutang. Karena di masa lalu kita pernah mengalami masa terlilit utang. Apakah ini termasuk sikap yang salah? Karena tidak percaya janji Allah yang akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Syukron Pak Ustadz. Terima kasih Bu Tina. Hutang itu tidak baik. Rasulullah sering mohon perlindungan kepada Allah minal ma'tham wal maghram. Mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa dan tenggelam dalam hutang. Ada sahabat yang bertanya, kenapa Rasulullah sering mohon perlindungan dari hutang? Rasulullah menjawab, iya, orang yang tenggelam dalam hutang itu seringkali kalau ngomong bohong. Kalau janji tidak ditepati, janji mau bayar minggu depan tidak dibayar. Padahal Allah menjanjikan akan menjamin rizki orang. Tentu orang yang perilakunya wajar, soleh. Kalau orang perilakunya wajar, insya Allah rizki terjamin. Nah, wajar itu bagaimana? Kita belanja itu sebenarnya sudah disebut oleh Bu Tina, berhati-hati. Kalau belanja berhati-hati itu artinya hemat. Kalau tadi kita bahas kikir, kikir itu hemat berlebihan. Jadi hemat itu perlu dan harus malahan. Hemat itu bagaimana? Tidak kikir dan tidak berlebihan. Itu hemat. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka ketika membelanjakan hartanya tidak kikir dan tidak berlebihan, di tengah-tengah. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, hati-hatinya itu semacam tadi. Tapi banyak orang yang tidak hati-hati karena ngikuti selera. Apa itu? Begitu penghasilannya tambah, gaya hidupnya berubah. Gaya hidup inilah yang menyebabkan rizkinya tidak pernah cukup. Ya, kalau dulu waktu penghasilannya pas-pasan, beli baju cari yang di bawah 100. Bila perlu beli di pasar kaget yang harganya 50.000 begitu kan. Tapi begitu penghasilannya meningkat, nggak mau. Lama-lama satu baju harganya bisa 4 juta, 5 juta. Ya, itu menuruti selera. Gaya hidupnya mengikuti selera, ini yang menyebabkan menjadi tidak cukup. Mestinya hati-hati itu artinya kebutuhan utama apa, kemudian kita pakai untuk membeli kebutuhan utama tadi dengan porsi atau proporsi yang pas. Misalnya begini, kita beli makanan di warung nggak usah yang yang kecil-kecil itu. Misalnya di rumah makan misalnya beli Pak Dadang gitu nasi soto Betawi 30.000, nah 30.000. Tapi orang yang duitnya banyak gengsi makan di tempatnya Pak Dadang, lalu di tempat di mall yang bagus atau di restoran besar begitu. Yang dibeli apa? Makanannya plus gengsi. Ngapain beli gengsi? Gengsi itu lebih mahal daripada bahannya itu sendiri gitu. Ya, jadi nasi soto ketika soto soto sop buntut ya. Sop buntut itu ada yang bilang paling enak itu di Borobudur, Hotel Borobudur. Oh, saya tanya, oh ya, temen yang orang Amerika, ah Pak Rizak suka tuh sop buntut, ayo kita makan ke sana. Saya mau nolak gimana dan saya lalu ya Allah, saya komentar makanan saja terus menyebabkan orang kepengen kepengen traktir. Bener akhirnya ditraktir mahalnya satu satu mangkok itu ratusan ribu gitu. Jadi
lain kali aku tidak mau komentar makanan. Karena saya komentar saja orang mumpung Pak Riza mau ini. Ya. Jadi itu yang dibeli gengsi, Pak. Itu menjadi berlebihan. Jadi yang kita beli kebutuhan pokok saja. Tidak usah macam-macam, tidak usah pakai gengsi. Ya. Saya kira antara lain begitu. Jadi memang harus hati-hati, Bu. Tapi hati-hati itu artinya em, tidak mengikuti gaya hidup yang didorong oleh kesenangan. Kesenangan itu apa? Kita akan mendapatkan kesenangan kalau kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin gengsi naik, terus kita berusaha untuk memperoleh gengsi itu. Terus ketemu teman dipuji, wah kamu dan sebagainya ya. Itu menjadi tidak wajar. Ketidakwajaran itu yang menyebabkan kekurangan. Kalau kita hati-hati benar, insya Allah Allah menjamin rezeki itu. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, kalau orang menggunakan hartanya secara wajar, maka insya Allah pasti dia tidak akan miskin. Terima kasih. Ada pertanyaan tambahan dari Pak Yan. Seseorang berhutang yang cukup banyak. Dia punya harapan dari jaminan hari tua yang jumlahnya bisa untuk membayar hutangnya. Penghasilannya sekarang tidak untuk membayar hutangnya. Apakah orang ini boleh menghitung status atau tetap menyimpan hutangnya? Ya, kalau namanya hutang ya harus dibayar. Tapi itu kesalahannya di waktu utang dulu. Ya, jadi kadang-kadang orang itu, wah gimana aku dililit hutang. Tapi dia tidak melihat kenapa dulu kau utang. Coba deh kita lihat. Orang kalau kemampuannya membeli mobil 100 juta. Kemudian dia kepengen membeli yang baru yang harganya 300 juta. Lalu 100 juta dipakai untuk DP. Terus ngutang. Dia memaksa diri nggak itu membelinya? Coba bandingkan. Orang yang duitnya tidak cukup untuk pergi haji. Apakah dia dianjurkan untuk ngutang dulu untuk membiayai haji? Tidak, karena haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Kewajiban dari Allah saja itu tidak boleh dipaksa dengan cara utang. Eh, pakai mobil, ngutang. Ini kan memaksa diri. Tidak memakai prinsip agama tadi. Ketika mau pergi haji, dia pakai prinsip agama. Karena aku mas anu apa belum punya duit cukup. Jadi aku tidak mau utang untuk pergi haji. Di situ dipegang. Tapi ketika mau beli mobil, itu tidak dipegang. Ini pola pikirnya tabrakan itu, mendua, double standard ya, standarnya ganda. Oleh karena itu eh, jangan hutang. Nah, kalau sudah terpaksa punya hutang, bayar. Kalau gini, Rasulullah mengatakan kalau orang itu ingin membayar hutangnya, maka Allah akan memudahkan rizkinya. Jadi kalau kita pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang menunda-nunda bayar utang, maka rizkinya akan sulit dia. Oleh karena itu, sudahlah, ya Allah, saya mau membayar utang, habis itu saya tidak mau lagi memaksa diri. Ya, kapasitas kita itu sudah tersedia, jangan menggunakan kapasitas itu kurang, jangan berlebihan. Ya, kalau pabrik misalnya kemampuan produksinya satu hari memproduksi 1.000 butir, 1.000 buah, maka kalau memproduksinya hanya 500 itu berarti ada kapasitas yang idle. Sayang. Tapi juga jangan dipaksa. Kapasitasnya 1.000 dipaksa 1.500. Jebol. Nah kita punya diberi kapasitas oleh Allah, rizkinya berapa, kemampuan kita sedekah berapa, itu kita gunakan semaksimum yang kita bisa, jangan memaksa diri. Spending, membelanjakan juga begitu. Gitu Pak Yat, terima kasih. Tapi kalau iya
Iya Pak. Saya beberapa hari yang lalu, baru 2-3 hari yang lalu tuh, saya ketemu teman yang beberapa tahun yang lalu itu jadi tukang fotokopi. Ya, tukang fotokopi gajinya berapa sih? Terus sekarang dia sudah punya toko sendiri, terus dia bisa menyekolahkan anaknya ke pesantren. Saya tanya, kamu bisnis ini punya utang berapa? Ya, ini saya nggak tahu tuh. Saya kebiasaan jadi wartawan itu suka tanyanya yang macam-macam gitu. Oh enggak, kami nggak punya utang. Alhamdulillah, sama sekali kami tidak punya utang. Kami hanya membeli kalau kita punya uang. Kalau kita bisa bayar cash. Kalau kami tidak bisa bayar cash, kami tidak tidak membeli. Jadi barang dagangannya itu disesuaikan dengan eh, kemampuan membayarnya. Dan dia bilang bahwa dia sudah mempunyai rumah dicadangkan untuk anaknya, kemudian sudah punya sawah di kampung, ya. Dia tokonya di sini. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu memaksa diri dengan berhutang, maka kita hati-hati. Banyak orang yang berbisnis dengan hutang, tapi akhirnya jeblok. Ya, karena berbisnis itu banyak spekulasi. Ya. Em, Utang ini itu model Barat. Ya. Model Barat, masih ingat dulu Bung Karno ngajak kita berdikari, berdiri di kaki sendiri. Tapi terus kemudian ketika Bung Karno jatuh, diganti pemerintahan baru, bikin utang. Lalu dibikinlah grup pemberi hutang, IGGI. Ya, ya GGI itu kan grup pemberi hutang. Dan yang anehnya, kalau misalnya kami mengajukan proposal untuk hutang 5 miliar dolar, ternyata kami dapat tawaran dan diberi lebih, mendapatkan 6 miliar dolar. Bangga itu. Menterinya bilang, itu kan menunjukkan bahwa kita mendapatkan kepercayaan. Ya, pola pikirnya begini. Betul nggak Pak Tamrin? Begitu. Jadi tambah utang kok malah tambah bangga. Udah begitu, ICCI itu kan selalu rapatnya di Eropa sana. Menteri-menteri yang memberi utang, mobilnya biasa. Menteri kita, mobilnya lebih mewah. Masya Allah. Jadi, nah itu kita terbiasa dengan situasi yang semacam itu, lalu terus menganggap bahwa utang untuk produksi tidak apa-apa, dan coba dicek semua perusahaan pabrik-pabrik kita itu ketika membuat pabrik maksimum duitnya sendiri yang dipakai itu hanya 30%. 70%nya itu utang. Masih ada tuh banyak yang utangnya 90%. Bagaimana tidak riskan itu? Ya begitu Pak Ian. Jadi eh, jangan terlalu memaksa diri dengan utang meskipun itu untuk produksi, Pak. Baik, kami berikan dulu kesempatan untuk jamaah yang di masjid. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan pola pikir Pak Ustadz, pola pikir Ya, negeri kita ini terkontaminasi dengan pola pikir yang tanda petik bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik cara berpikir tersebut. Terima kasih. wah, siapa yang bertanggung jawab untuk, untuk pola pikir? Seharusnya pemerintah, Pak. Karena pemerintah itu yang mempunyai wewenang, yang mempunyai peralatan, mempunyai perlengkapan ya, lembaga-lembaga itu. Tapi sayangnya kan kita ini menjadi kurang menaruh perhatian. Contohnya misalnya anggaran untuk pendidikan itu masih kurang memadai. Akibatnya kuliah itu menjadi mahal sekali. Kita cek di negara-negara Barat, di Eropa itu kalau apa, penduduk asli atau citizen lah, itu kuliahnya umumnya gratis, Pak. Kalau kita kuliah di sana mahal, tapi kalau orang untuk apa warga negara itu gratis. Dan Bapak kalau cek
di apalagi di negara-negara seperti Saudi Arabia, yang kecil aja deh, Brunei, itu bisa menggratiskan kuliah. Dan Brunei itu bukan hanya kuliah untuk belajar, bukan hanya untuk pendidikan. Semua orang yang memasuki usia pensiun itu mendapatkan pensiun dari pemerintah meskipun dia bukan pegawai negeri. Semua orang yang semua keluarga yang bapaknya atau suaminya itu meninggal, dia meninggalkan seorang janda dan anak-anak, maka janda dan anak-anak ditanggung pemerintah. Padahal produksi minyaknya itu hanya tidak sampai 200.000 barrel per hari. Kita sekarang ini kecil ya, sekitar 600-an ribu. Dulu ketika kita produksinya, ini Pak Dadang yang paham, dulu ketika produksi kita 1,6 juta barrel per hari, kita sekolahnya juga mahal. Ya. Jadi oleh karena itu mesti, nah ini kalau saya ngomong nanti dikira promosi atau kampanye, perlu ada perubahan policy. Polisinya gimana? Yaitu anggaran untuk human resource development itu harus ditingkatkan. Karena kemajuan satu bangsa itu dimulai dari peningkatan kecerdasan orangnya. Nah, kalau kecerdasan orangnya itu tidak ditingkatkan ya sulit, ya sulit. Maka pendidikan itu harus diutamakan dan mengentaskan kemiskinan yang paling bagus caranya adalah pendidikan. Nggak ada yang lebih bagus daripada pendidikan. Maka siapa tanggung jawabnya? Pemerintah. Karena pemerintah bisa membuat peraturan. Terima kasih, Pak. Baik, izinkan saya juga untuk menyampaikan informasi mengenai dari Mbak Sally terkait dengan santri, Bapak-bapak dan Ibu para jamaah Masjid Syuhada dan kajian Ustadz Riza, saya mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwa masa-masa kontraktis maaf, Atau yang lain kali aja. bahwa masa-masa kontrakan rumah tahfiz di Jalan Jelita 4, nomor 14 Rawamangun, Jakarta Timur, yang saat ini digunakan sebagai pesantren putri di bawah naungan Yayasan Hamalatul Quran yang dikelola oleh Pak Ustadz Rizabullah akan habis pada Februari 2024. Sesuai informasi yang ada di rumah bahwa rumahnya yang disewakan karena akan digunakan untuk itu dimohon informasi dari para jamaah. Dan alhamdulillah sudah ada rumah yang disewakan di Jalan Jelita nomor 1 Rawamangun dengan biaya sewa 2 juta per tahun. Kami berharap sholat yang di Jalan Jelita ini bisa di Rawamangun, karena kan memang ini ada beberapa santri yang di kajian pertama di SD Muhammadiyah SD 1 Rawamangun dan di Pondok Pesantren di Jalan. Demikian informasi dari yang kami berikan kepada para jamaah yang mengikuti kajian Masjid Syuhada yang mengikuti kajian online untuk menghubungi HPI. Saya kira itu beberapa pertanyaan yang lain bisa kami sampaikan pada Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menambah keyakinan kita bahwa
Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, termasuk rizki kita dijamin oleh Allah. Karena dijamin oleh Allah, maka kita tidak usah ragu-ragu di dalam membelanjakan harta kita, terutama untuk sedekah. Sedekah itu akan menolong kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, makin banyak kita bersedekah, maka makin selamatlah kita besok di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah makin memantapkan iman kita sampai akhir hayat. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Ustaz.